Jadi teman-teman, pertama-tama sorry banget tentu karena kita berapa minggu kan berapa waktu nggak upload gitu ya. Ini dikarenakan Adrian dapat skorsing karena kan dia di rumah sakit kerjanya nggak bagus. Adrian tahu ini diskors, dia ngurus surat-surat, pekerjaannya diperbaiki. Mungkin dia kemarin sempat melakukan kesalahan operasi atau kesalahan tindakan medis, jadi dia diskors di rumah sakit. Jadi minta maaf sekali lagi karena kemarin Adrian sempat skorsing, akhirnya berbalik gitu. Ya lu bilang dong, masalahnya apa gitu. Masa gue cuma sakit sama sini partner. Kita bikin hoax. jadi gimana nih? Maksud gue 2 minggu ini gimana kabar? Terlalu pasca perbaikan dari rumah sakit itu gimana kabar? Pertama gue gak nyangka gitu. Kedua hati gue kok sakit ya gitu. Oke. Ini tipikal sakit yang nggak bisa dibenerin pakai odol, Bud. Asik. By the way ngomong soal odol ya. Lu pernah ngalamin ini nggak waktu lu kecil? Gue pernah. Maksud gue waktu kita kecil kan pasti kita pernah kaki kena knalpot tuh. Kan sering tuh ya. Ada bekasnya tuh. Nah biasanya kalau kena knalpot itu selalu gue gak yakin lu kena knalpot, Bud. Lu kena sudut kokok kan? Pas gini-gini gitu kan, terus setelah kayak gitu kan kena kan, pas masih kecil. Kaku. Enggak lah, itu udah mulai remaja sedikit lah. Kalau dulu waktu kecil ngerokoknya di knalpot, jadi ininya juga kena semua lo bakar. Jadi yang pertanyaannya adalah kenapa kalau orang luka bakar, zaman gua knalpot itu dikasih odol lukanya? Kadang-kadang gue juga nggak tahu kenapa gitu. Kenapa sih itu dasarnya dari mana sih itu? Yang pasti kalau menurut gue itu dasarnya dari orang tua kita. Oh benar, oke. Jadi, Bud, pada dasarnya ya sebenarnya ini gue pernah dapat cerita dari orang zaman dulu yang kebetulan medis gitu. Okay. Tapi dia sering mendengar juga tentang masalah hoax, ya kita bilang hoax dulu, hoax ini gitu. Jadi anggapan kenapa menggunakan odol itu karena luka bakar itu kan anggapannya panas banget, ya kan? Kita jangan mikirin luka bakar itu yang kena kebakaran gitu, jauh deh. Ya kayak rambut aja kena knalpot atau bisa kena minyak panas, kena air panas, cipratan. Nah itu kan rasanya panas banget kan? Yeah. Nah respon insting pertamanya adalah mencari yang dingin. Oh benar. Nah, karena odol itu dianggap dingin. Makanya dipakai menggunakan odol. Loh, jadi dasarnya agak tidak ilmiah ya? Aneh sekali dasarnya itu. Tapi mungkin ini beda-beda ya. Maksudnya kita sendiri nggak pernah tahu gitu. Mitos seperti ini tuh asal mulai dari mana gitu. Tapi kalau misalnya gue pikirin, sebenarnya cukup masuk akal juga gitu yang nalarnya gitu loh. Karena dia panas, berusaha mencari sesuatu yang dingin gitu. Tanpa dia sadari sebenarnya odol sendiri itu nggak dingin. Yang bikin dingin adalah mentolnya. Ya, I see. Gitu. Makanya itu terasa dingin di mulut gitu. Tapi kalau misalnya nggak dingin, odol itu sebenarnya netral. I see. Nah, pertanyaannya kalau misalnya gitu, apakah itu secara medis terbukti? Pertanyaan gue. Nggak, gini, gue ganti deh. Apakah kalau luka bakar dikasih hal yang dingin itu berfungsi baik? Nggak harus odol ya. Bisa lu taruh es misalnya gitu. Itu pertanyaannya berikutnya sebenarnya. Nah, sebenarnya Bud, penanganan pertama luka bakar itu memang kita berikan sesuatu yang sejuk. Oke. Sejuk ya gue bilangnya. Jadi jangan terlalu dingin. Jadi pertama-tama yang kita mesti tahu dulu Bud, luka bakar itu ada banyak macamnya, banyak tipenya. Gitu. Yang kita sebutin tadi yang kena knalpot, kena air mendidih, kena cipratan minyak panas, itu sebenarnya termasuk luka bakar derajat 1. Oke. Jadi bedanya apa? Biasanya itu di tangannya itu cuma kemerahan, nggak ada luka-luka lain yang kelihatan. Oke. Gitu. Nah, luka bakar yang derajat 2 itu biasanya udah nyebabin lentingan-lentingan air. Lu pernah lihat nggak? Tahu. Dia mulai, ya. Nah, melenting-lenting air. Nah, luka bakar yang derajat 3 itu yang paling berat. Itu dia lentingan air kadang-kadang udah nggak ada sampai kena ke dasar kulit. Jadi kadang-kadang kita bisa ngelihat otot atau bahkan kalau kondisi ekstrim tulangnya bisa kelihatan. I see, oke. Itu yang paling berat. Nah, untuk pertolongan pertama luka bakar yang derajat 1 itu kita menggunakan sesuatu yang sejuk. Tapi nggak boleh yang suhunya terlalu ekstrim.
seperti yang lu bilang pakai es batu, wah itu terlalu dingin gitu. Atau misalnya istri lu galak gitu, lu pakai istri lu, wah jangan, itu juga terlalu dingin. Agak nggak nyambung ini, tapi oke lah, terus. Nah, disarankan sebenarnya menggunakan air biasa aja, Bu. Jadi air biasa yang mengalir ya, tapi pertama-tama harus pastikan bahwa air itu bersih. Gitu. Jangan mentang-mentang karena gue bilang air ledeng, air sumur yang kotor, yang penuh dengan tanah itu dipakai, itu jangan gitu. Kalau memang ternyata nggak ada, bisa gunakan air botol mineral. Gitu. Nah, itu nggak bisa digunakan untuk air mengalir, atau misalnya punya kain nih. Nah, dibuat seperti kompres. Gitu. Nah, sebenarnya kalau misal luka bakarnya itu nggak luas, nggak kena ke area muka, nggak kena ke area kelamin, ya, itu sebenarnya nggak kita apa-apain pun biasanya dia akan sembuh sendiri. Bentar, gue tanya. Jadi muka sama kelamin lu kenapa kemarin itu luka bakar? Enggak, jadi kemarin itu diapain lu waktu luka bakar di muka dan kelamin tuh gimana pengobatan lu, Yan? Lu salah, Bu. Jadi pas ada sembuhan apa yang gue tutupin justru muka lu. Itu dong yang aman. Oke, terus ya maksud gue mereka akan sembuh. Jadi maksud gue gini, pertanyaan pertama adalah dikasih yang sejuk tuh kenapa? Apakah ada sifat medisnya atau cuman supaya tidak terlalu sakit? Itu pertanyaan gue. Apa emang ada efeknya apa secara medis tuh gimana gitu? Iya, meredakan nyerinya juga bisa. Terus kita tahu lah pada saat dia kena kena paparan panas yang nyebabin luka bakarnya itu nyebabin suhu di area yang terkena itu panas tinggi. Nah, kita mesti turunin gitu. Iya kan? Kita mesti turunin, tapi ya itu tadi, kita jangan menggunakan odol. Kita menggunakan kompres air biasa, jangan dingin. Karena kalau terlalu dingin juga perbedaan suhu yang ekstrim biasanya malah bikin cedera jaringan. I see, oke. Gitu. Terus yang kedua, yaitu kalau kita menggunakan air itu bisa membantu melembabkan daerah yang terkena luka bakar. Gitu. Karena pada saat dia kena panas itu kan banyak cairan yang hilang kan. Entah itu melalui penguapan atau misalnya dia dari penyerapan tubuhnya juga, sehingga lokasinya itu cenderung kering. Makanya lebih baik menggunakan air gitu. Satu lagi gue lupa, Bud. Luka bakar karena berjemur. Nah ya, kayak misal lu nih siang-siang keluar tengah siang, terus tahu kepala lu merah semua di sini. Iya. Luka bakar derajat. I see. Itu derajat yang paling ringan juga. Nah itu juga bisa dilakukan kompres juga sebenarnya. Oke. Terus. Baru tahu gue. Gitu. Itu kan menjawab. Tapi kan, Yan, gue tuh penasaran gini. Berhubung gue sering kena knalpot gitu ya, kita asumsikan kena knalpot nih luka bakarnya ya. Kan setelah kita kena knalpot dikasih odol gitu kan. Terus kan dalam beberapa hari kemudian dia kan akan melenting juga. Iya. Maksud gue dari tahap 1 dia akan masuk tahap 2 yang melenting gitu. Nah, ketika dia melenting gitu ya, terus nggak lama kemudian biasanya mungkin 1-2 hari gitu, terus nyokap gue panasin tusuk jarum terus dia tusuk supaya keluar nanahnya. Pertanyaan gue gini, harusnya tuh apa yang dilakukan gitu? Oke, Bud. Sebenarnya kalau misal untuk penanganan dari dokter itu betul, Bud. Jadi boleh aja nih luka lentingan itu kita pecahin. Tapi dengan catatan kita mampu memastikan bahwa satu, alat yang kita pakai itu steril. Udah pasti. Terus yang kedua adalah jangan sampai lentingan begitu kita pecahin airnya kan keluar. Airnya nggak ada masalah tuh, airnya itu steril itu sebenarnya. Air di dalam itu? Iya, itu steril. Kecuali kalau udah jadi nanah. Kalau udah jadi nanah berarti udah ada infeksi. Oke. Nah, kalau airnya udah keluar berarti kan tinggal sisa bekas tusukannya itu kan. Nah, nggak semua orang tuh mampu merawat luka tusukannya itu dengan baik. Dibiarinin kotor. Kena kotoran gak dibersihin atau dibiarinin lembab, ujung-ujungnya malah menjadi infeksi kedua, infeksi sekunder. Itu yang kita hindarin, Bud. Jadi kalau misalnya untuk orang awam, saran gue sebenarnya kalau kita sebut tuh bule, bola berisi air itu namanya bule. Kalau bulenya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu mengganggu, diamin aja. Dia nanti pelan-pelan akan menyerap sendiri, mengecil, hilang. I see. Gitu. Jadi itu steril ya, selama isinya air.
Nah, kalau isinya udah nanah, itu berarti bulenya itu sendiri sudah terinfeksi. Nggak bisa tuh kita harapin dia cuma hilang sendiri. Kita pecahin, kita keluarin, kita rawat luka dan harus diberikan antibiotik. Gitu. Oh, bentar. Jadi sebetulnya air dalam lentingan itu tidak berbahaya. Maksud gue kalau lu dipecahin kalau bisa dirawat oke gitu kan. Maksudnya entah dikasih obat alkohol atau obat betadine atau apa supaya bisa tetap terhindar dari kuman gitu kan. Tapi kalau dia udah bernanah harus dibersihin ya. Maksud gue kita harus dengan effort bersihin nanahnya terus kita rawat gitu ya. Nanah nggak akan hilang dengan sendirinya? Enggak. Sulit, Bud. Nanah segitu banyak itu, nanah itu kan sebenarnya isinya jadi antara campuran antara bakteri sama sel darah putih kita. Itu yang membentuk nanah gitu. Nah, lu kebayang dong kalau misalnya bulenya besar, ya berarti seberapa banyak bakteri yang ada di dalam sana gitu. Jadi tubuh kita tuh perlu effort yang berat dan lama untuk bisa sembuh. Nah, kalau misalnya seperti itu, lebih baik, lebih cepat penyembuhannya adalah kita buang nanahnya, kita rawat lukanya, kita berikan antibiotik, itu penyembuhan akan jauh lebih cepat. I see, oke. Kalau luka bakar yang ketiga udah sampai ke dalamnya, berarti maksudnya luka bakarnya tuh udah ngebakar kulit dagingnya juga sehingga kebuka semua gitu ya? Iya, gitu. Nah itu udah indikasi benar-benar harus dirawat. I see, oke. Itu resiko infeksi tinggi banget. Yan, gue tanya, orang tuh kalau luka bakar serius, meninggalnya karena apa sih? Misalnya lu pernah ketemu pasien gitu ya, mereka luka bakar meninggal itu karena infeksi kah atau efek bakarannya itu membakar syaraf dan segala macam? Gue penasaran aja sih dari segi medis tuh kalau luka bakar meninggal tuh kenapa biasanya yang terjadi? Semua yang lu sebut, Bud. Jadi pada saat seseorang itu terkena luka bakar yang hebat, ya hebat itu bisa artinya derajatnya besar, derajat 3 langsung, atau derajatnya rendah, derajat 2, tapi sekujur tubuh, luas. Nah, pada saat kondisi seperti itu, biasanya yang terjadi adalah tubuh tuh cenderung kehilangan cairan, dehidrasi. Nah, kalau kita nggak cepat-cepat tanganin, meninggalnya bisa karena shock, bisa karena dehidrasi. I see. Itu satu. Terus yang kedua, efek susulannya. Pada saat dia kena luka bakar di sekujur tubuh, itu artinya kulit itu kan sebenarnya berguna banget buat kita, Bud. Untuk melindungi tubuh kita dari kulit itu kayak ibaratnya pertahanan pertama lah. Pada saat lu kena luka bakar, kulit lu nggak ada, lu rentan banget terkena infeksi. Jadi pada saat orang terkena luka bakar, pada saat kita bisa tanganin luka bakarnya, kita tanganin cairannya yang pertama, untuk hari-hari selanjutnya yang kita khawatirkan adalah infeksinya. Gitu. I see. Jadi pada saat seseorang itu kena luka bakar yang benar-benar serius, perawatan di intensive care, sampai kita bisa benar-benar yakin orang itu keluar dari ICU, dari intensive care, itu sebenarnya kita bisa bilang semuanya itu adalah fase kritis. Ada aja yang kita perjuangkan untuk pasien ini gitu. Yang pertama cairannya, yang kedua mungkin dari lukanya, terus yang ketiga dari infeksinya gitu. I see. Oke, gue kebayang. Kalau gitu kemarin kejadian lu di ICU kenapa sampai diskors itu? Masalah kemarin. Ya, lu cerita aja ke pendengar kita, nggak apa kemarin bermasalah apa kemarin sampai diskors gitu? Hah? Enggak. Gue gue hilaf sama partner gue sebelumnya. Jadi melakukan tindakan tidak senonoh ya sebetulnya ya. Lu mau jadi korban gue selanjutnya? Ya, ada tambahan lagi nggak soal apa yang harus teman-teman tidak lakukan ketika dia kena luka bakar? Yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi menjawab topik kita kali ini, kenapa odol itu tidak efektif ya? Karena sebenarnya odol itu pada saat dia kering, dia akan mengganggu proses pembersihan luka kita. Itu aja deh, nggak usah jauh-jauh gitu. Jadi kalau ditanya odol ada efeknya nggak? Enggak. Kita bisa menggunakan bahan lain yang lebih bagus. Yang tadi gue bilang, lu bisa pakai air mengalir, lu bisa pakai air biasa gitu. Dan pada saat air itu hilang ya udah gitu. Sedangkan odol pada saat dia kering, lu kebayang nggak? Lagi ada luka, terus ada odol yang kering, mesti lu keluarin pelan-pelan, mesti lu bersihin gitu. Kan itu malah merugikan pasiennya gitu. Jadi untuk menjawab topik kita kali ini, sebenarnya odol itu tidak terlalu efektif untuk luka bakar. Kita bisa menggunakan alternatif pilihan pengobatan yang lain. Nah, lalu yang benar-benar jangan dilakukan adalah kalau bisa tolong jangan diberikan ramuan-ramuan tradisional ya, yang kita masih belum tahu nih, kita masih belum tahu efeknya seperti apa. Karena gue punya pengalaman, Bud.
Oke. Jadi pasien itu datang dengan luka bakar yang tidak terlalu berat. Oke. Jadi waktu itu dia kena kompor meleduk, tapi luas, banyak. Nah, pasiennya itu nggak langsung dibawa ke dokter karena memang masalah jarak. Karena waktu itu tempatnya agak terpencil juga. Oke. Nah, akhirnya dari orang-orang setempat itu berusaha mengobatinya adalah dengan memberikan ramuan daun-daunan. Gue nggak tahu daun-daunan apa, jadi daun-daunan ditumbuk terus dicampur jadi agak lumat gitu daun-daunnya, terus dioles di seluruh tubuhnya. Gitu. Okay. Nah, pada saat pasiennya datang, ya pasti kan pertama itu kita tanganin apa namanya cairan yang tadi gue bilang ya. Tapi pada saat kita mau nanganin luka bakar itu kita kesulitannya kenapa? Karena ramuan itu udah menempel, udah kering gitu. Akhirnya kan jadi kita bersihnya sulit. Terus yang kedua, pada saat pemeriksaan laboratorium ternyata penanda infeksinya udah tinggi. Nah, ini kemungkinan bisa dua. Yaitu adalah karena memang penanganannya terlambat atau ramuannya dibikin dengan cara yang tidak steril. Daunnya dicuci enggak. Terus alat alunnya gitu, kita kan nggak tahu ya bekas apa gitu. Nah, semua itu malah jadinya memperparah kondisi pasiennya. Gitu. I see. Jadi, itu sih wanti-wanti dari gue sih, kalau bisa jangan dilakukan. Oke. Tentu ketika luka bakarnya tidak fatal, kita bisa pakai hal yang tadi Adrian bilang, kasih lewat air mengalir, air mineral dan segala macam gitu ya. Kalau misalnya dia muncul lentingan, kita bisa biarkan sampai dia kempes sendiri. Karena kan sebetulnya nggak harus kita tusuk kan, terutama kalau kita nggak bisa ngerawatnya, malah takutnya jadi infeksi yang lain gitu. Terus kalau misalnya dia bernanah, gue juga baru tahu ini, kita harus bersihin ternyata. Jadi bernanah kita buka, kita mesti bersihin, kita rawat gitu ya. Jadi nggak akan hilang dengan sendirinya, akan lama prosesnya. Terus semoga tentu harapan kita teman-teman yang ngalamin luka bakar, hopefully sih enggak, tapi kalau ngalamin luka bakar, teman-teman bisa melakukan tindakan yang mudah dan segera gitu. Kalau luka bakarnya lebih serius, tentu harus bawa ke rumah sakit gitu ya. Tenang aja, karena Adrian udah di training, tentu kan nggak akan salah lagi. Teman-teman percaya aja. Boleh nanti kalau nyari dokter Adrian ketemu, dia udah trainingnya udah lulus kemarin, jadi sudah aman sebetulnya gitu. Itu sih ya tambahan dari gue. Maksudnya gue make sure supaya teman-teman tenang gitu. Takutnya kan kalau ketemu kan, ini di LTX gitu. Takutnya beritanya tersebar gitu. Mungkin setelah ini juga gue agak vakum agak lama. Jadi setelah episode kali ini gue pengen bikin penelitian jadinya. Hubungan antara luka bakar yang dipecahin pakai jarum gitu dengan tidak steril dengan kondisi orang yang nyebelin kayak lu. Gitu. Jangan-jangan emang begitu. Itu sifat lu tuh asal dari situ gitu kan. Kita nggak tahu. Dari jarum tidak steril itu sebenarnya ya. Ternyata virusnya masuk sampai sekarang gitu ya. Jadi teman-teman, kita mulai sekarang akan tayang tiap hari Rabu. Karena kita butuh persiapan banyak konten, persiapan banyak hal, jadi kita bisa nyiapin konten-konten yang menarik buat teman-teman hari Rabu. Teman-teman boleh komen. Enggak, tentu enggak. Kita akan tayang tetap sama, tapi mungkin kita prepare lebih serius lagi, dan teman-teman bisa komen juga, bisa bantu kita untuk memenangkan algoritma YouTube. Jadi teman-teman bisa bantu komen, bantu share, boleh kirim ke teman-teman yang perlu supaya membantu buat teman-teman sekalian. Itu sih dari gue, dari Adrian. Itu aja, jadi nantikan lagi episode-episode kita yang membahas semuanya tentang kesehatan, membahas mitos, hoax, dan segala macamnya, dan semoga informasi itu bisa membantu. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye.